Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yang saya hormati Ustaz Fatin Afan selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darussalam. Yang saya hormati Dewan Pengurus atau pengajar Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darussalam, dan yang saya hormati dan yang saya cintai kawan-kawan sekalian, saya berterima kasih kepada MC telah mengizinkan saya untuk berdiri di depan panggung Muhammadullah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya sehingga kita dapat bernafas dan bergerak untuk melaksanakan acara pada malam hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah, yang dimana pada zaman itu sangat minoritas sekali orang-orang terhadap ilmu pengetahuan Islam, sehingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang mati-matian sehingga beliau dicaci maki, dihina, dikatain pembohong, dukun dan lain sebagainya. Tidak sampai situ saja, Rasulullah SAW berjuang dengan berjihad, berperang di jalan Allah. Beliau mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk agama Islam ini, sehingga yang tadinya zaman itu bernama zaman jahiliyah, berkat beliaulah zaman itu berganti dengan zaman Islamiyah atau zaman terang benderang. Berdirinya saya di sini sedikit membahas tentang jihad dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita telah banyak mendengar kata jihad. Allah Subhanahu wa taala sendiri mencantumkan kata jihad dengan berbagai derivasinya di dalam Al-Qur'an sebanyak 35 kali. Apa definisi jihad itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita merujuk kepada Al-Quran dan untuk melihat konteks kata jihad dalam setiap ayatnya. Sebagian besar ayat kata jihad memuat sebagai perang di jalan Allah untuk membela Islam dan umatnya. Di ayat lain pula bisa juga upaya sungguh-sungguh untuk mengejar atau untuk menggapai apa yang kita inginkan. Akan tetapi hal ini adalah kebaikan untuk Islam dan umatnya. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka berjihad ketika mereka diserang. Jihad adalah perang suci di jalan Allah untuk membela kehidupan dan eksistensi umat Islam dan akidahnya. Dengan jihad, Rasulullah SAW dan para sahabatnya meraih kejayaan agama ini. Dengan jihad pula umat Islam dapat bertahan dan menyebarkan luas agama ke seluruh dunia sampai sekarang ini.
perintah jihad di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Keluarlah kalian untuk berjihad baik dalam saat lapang maupun sempit, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian. Kita memahami bahwa perintah bahwa jihad ini berlaku sepanjang masa. Apakah jihad harus diterapkan untuk sekarang ini? Jawabannya iya, karena tentu saja karena musuh-musuh Islam selalu melakukan segala cara untuk merusak atau untuk merusak agama dan akidah umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat kenyataan bahwa musuh-musuh kita masih memerangi kita. Mereka tidak akan rela dan mereka tidak akan pernah merasa senang ketika umat muslim dan akidahnya masih bertahan. Mereka memang tidak menjatuhkan rudalnya, tidak meluncurkan roket-roketnya untuk menghancurkan. Akan tetapi di zaman sekarang ini mereka berbondong-bondong membuat alat-alat canggih. Contohnya apa? Contohnya handphone. Karena dengan handphone kita bisa menjadi lalai sholat berjamaah. Karena dengan handphone pula kita bisa menjadi malas, lupa makan, lupa membantu kedua orang tua kita. Karena maka dari itu takbir, Allahu Akbar. Karena dengan handphone pula kita bisa lupa segalanya. Kita sebagai takbir, Allahu Akbar. Kita sebagai generasi umat Islam harus pintar-pintarnya menggunakan alat-alat itu, karena mereka musuh-musuh Islam membuat alat canggih bertujuan untuk merusak kita, merusak umat Islam dan generasi-generasinya. Dari pikiran dan moral generasi saja sudah rusak, bagaimana bisa mereka memimpin umat Islam, sedangkan bagaimana bisa mereka memimpin umat Islam menjadi lebih baik, sedangkan kita butuh pemimpin yang baik dan benar. Banyak di zaman sekarang ini pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, sehingga mereka dengan gampangnya korupsi sana sini. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menetapkan hukum pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebagai generasi umat Islam, bangunlah di diri kalian jiwa kepemimpinan, karena kelak ketika kalian sudah menjadi pemimpin, teruslah menegakkan lurus tinggi kejujuran dan menggarisbawahi keadilan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.